Setiap harinya setiap makhluk hidup melakukan pernafasan atau bernafas. Nah, untuk bernafas makhluk hidup itu memerlukan oksigen. Dari mana oksigen itu dihasilkan? Oksigen itu yang dihasilkan yang kita gunakan untuk bernafas itu adalah hasil dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan hijau itu melakukan proses fotosintesis dengan cara mengubah zat-zat anorganik menjadi zat-zat organik sehingga terjadilah atau terbentuklah nanti oksigen dan zat-zat makanan yang diperlukan oleh semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Nah, jadi terjadilah proses fotosintesis. Nah, apakah semua tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis? Nah, yang melakukan proses fotosintesis itu adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Sedangkan tumbuhan yang tidak memiliki klorofil maka dia tidak akan melakukan proses fotosintesis. Nah, apa saja yang diperlukan dalam proses fotosintesis bagi tumbuhan? Itu tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk memasak makanannya, kemudian memerlukan CO2 yang diambil dari udara, kemudian juga memerlukan unsur-unsur hara yang terlarut di dalam air, di dalam tanah. Nah, itulah zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kali ini kita akan melakukan proses percobaan fotosintesis. Nah, tujuan dari proses percobaan kita kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya dan CO2 terhadap proses pembentukan oksigen melalui proses fotosintesis. Nah, untuk melakukan proses percobaan ini, ada baiknya kita memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan serta bahannya. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini untuk melakukan proses percobaan fotosintesis adalah kita dimulai dari alatnya terlebih dahulu. Alatnya ini ada beker gelas ukuran 600 ml, 2 buah, kemudian ada corong kaca 2 buah, kemudian ada tabung reaksi juga 2 buah, kemudian ada pipet tetes 1. Sedangkan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah tumbuhannya berupa hidrilla, ini hidrilla, kemudian ada CaCO3, ini CaCO3-nya, kemudian air. Jadi mengapa kita menggunakan air? Karena hidrilla ini hidupnya di air, makanya kita harus menggunakan air untuk sebagai media dia dalam proses percobaan ini. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah kita siapkan hidrillanya, kita pilih hidrillanya kira-kira yang bagus ya. Dari beberapa hidrilla yang ada, kita pilih yang bagus, kira-kira beberapa batang. Kemudian kita masukkan ke dalam corong kaca. Oke, kita masukkan seperti ini ke dalam corong kaca. Kalau dirasa terlalu banyak, boleh kita kurangi sedikit. Oke, kita ambil kira-kira 5-6 batang saja, baru kita masukkan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, sudah selesai satu. Kemudian kita buat lagi satu. Kita pilih lagi kira-kira hidrilla yang bagus. Kemudian juga kita masukkan ke dalam corong kaca seperti ini. Baik, sudah masuk seperti ini. Nah, nanti posisinya kira-kira nanti seperti ini. Kita masukkan seperti itu. Nah, kira-kira nanti posisinya seperti ini, ya. Nah, ini kira-kira posisinya seperti ini. Tapi sebelumnya kita harus isi air terlebih dahulu. Sekarang kita ambil airnya terlebih dahulu ya. Oke,
Ini ada air, tabung reaksinya beker gelasnya kita masukkan ke dalam ember seperti ini. Oke, usahakan beker gelasnya sudah terisi air. Nah, mengapa saya gunakan ember? Nah, jika kita memasukkan air ke dalam tabung reaksi, diusahakan tidak ada gelembung udara yang masuk ke tabung reaksi. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan terbentuk gelembung udara sehingga dia full gitu ya. Nah, tetapi kalau kita tidak masukkan ke dalam ember, ini takutnya nanti akan terbentuk gelembung udara pada bagian atas dari tabung reaksi tersebut. Oke, ini sudah ada satu, sudah selesai. Kemudian kita isi lagi gelas yang kedua dengan air, posisinya juga seperti ini. Kita isi dulu. Oke, ini sudah penuh. Baik. Nah, jadi ini tidak ada lagi gelembung udara yang tersisa di dalam tabung reaksi. Kita kurangi sedikit airnya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sudah bentuk dua buah gelas yang sudah berisi tumbuhan hidrilanya. Nah, sekarang kita ambil CaCO3 yang sudah dilarutkan, ya, dilarutkan dalam air. Kita ambil, kita teteskan ke dalam dua gelas yang sudah tersedia tadi. Ya, sekarang kita pakai sendok saja biar lebih gampang. Oke, kita ambil kira-kira 1 sendok makan larutan CaCO3 yang sudah dilarutkan di dalam air, kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing gelas beker. Oke. Nah, apa kegunaan CaCO3 yang sudah dilarutkan di dalam air? Ini gunanya adalah untuk menghasilkan CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi dengan adanya CaCO3 membantu menghasilkan CO2 yang dibutuhkan. Nah, setelah kita isi dengan air dan kita tetesi atau kita masukkan CaCO3-nya, sekarang kita letakkan di perlakuan yang berbeda. Satu gelas kita letakkan di tempat yang gelap yang tidak terkena cahaya matahari, dan yang satunya kita letakkan di tempat cahaya matahari. Kita tunggu kira-kira 20-30 menit. Kita amati apakah terbentuk gelembung yang nantinya akan terbentuk di bagian atas dari tabung reaksi ini. Nanti kelihatan akan timbulnya gelembung-gelembung tersebut jika terjadinya proses fotosintesis. Nah, makanya kita letakkan satu di tempat yang gelap dan satu di tempat yang terang. Baik, sekarang kita letakkan dulu satu di tempat yang gelap. Kita letakkan di tempat yang gelap ya, supaya terkena cahaya matahari. Kita ini masukkan aja ke dalam lemari ya. Kita tutup seperti ini saja. Nah, sambil nanti kita amati kira-kira 20-30 menit apakah terbentuk gelembung atau tidak. Nah, yang satunya lagi kita letakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Tempat yang terkena cahaya matahari. Oke, seperti ini. Nah, kita siapkan juga stopwatch-nya untuk menghitung waktu kira-kira 20-30 menit sambil mengamati terbentuknya gelembung pada reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis tersebut. Sekarang kita amati apakah sudah terbentuk gelembung atau belum. Oh iya, ternyata ini sudah terbentuk gelembung. Nah, itu ada yang naik satu persatu. Sudah mulai terjadinya proses fotosintesis, yang nantinya akan semakin lama semakin banyak gelembung yang akan dihasilkan.
Baik, sekarang kita amati juga yang tidak terkena cahaya matahari, apakah terbentuknya gelembung atau tidak. Ya, ternyata tidak ada gelembung yang terbentuk pada tumbuhan hidrilla yang kita letakkan di dalam lemari atau yang tidak terkena cahaya matahari. Melakukan percobaan tadi, maka terlihat perbedaannya antara tanaman hidrilla atau tumbuhan hidrilla yang kita letakkan di tempat yang terang dan tempat yang gelap. Nah, ini dapat kita lihat perbedaannya bahwa di tempat yang terang itu akan terbentuknya gelembung, kan di tempat yang gelap tidak terbentuknya gelembung. Nah, ini menunjukkan bahwa di tempat yang terang terjadinya proses fotosintesis, sedangkan di tempat yang gelap itu tidak terjadi proses fotosintesis. Nah, setelah melakukan proses percobaan tadi, Anda dapat membedakan mana yang melakukan proses fotosintesis, mana yang tidak melakukan proses fotosintesis pada kedua tabung atau pada kedua gelas yang sudah kita sediakan. Nah, demikian percobaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れ